Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngisriah. Saya lahir di Banjarnegara 16 Mei 76. Usia saya 47. Saya generasi ketiga dari nenek dan ibu saya. Posisi saya di sini sebagai pengusaha dan pengrajin dari usaha batik tulis tradisional yang generasi ketiga. Saya belajar batik itu dari kecil karena lingkungan dan orang tua itu udah terbiasa melihat orang mencanting. Cuman waktu kecil kan belum pernah mencoba. Tahun 2010 itulah mulai awal pertama untuk bisa memastikan diri saya bisa membatik apa tidak. Alhamdulillah tahun 2010 itu jadi acuan saya untuk pribadi untuk bisa lebih mendalami apa itu batikan. Dari situlah kita belajar mencanting, mempola, terus pada akhirnya sampai ke tahap pewarnaan. Kita di Gumelem sini masih mempertahankan jenis batik tulis tradisional yang mempunyai ciri khas dan motif tertentu yang dari leluhur masih ditinggalkan. Kita biasa memakai pewarnaan itu pewarnaan sintesis. Di batik Gumelem itu banyak jenis asli batik Gumelem itu salah satunya Sido Luhur, Sido Mukti, ada motif lunglungan, terus parang rusak, parang angkrik, ada ini motif udan liris, semen klawer juga ada, ini motif semen klawer, ini motif semen klawer, ini motif-motif dari leluhur yang harus kita pertahankan karena ini motif udah lama banget. Untuk semua orang pun ibarat kata pengrajin itu tidak semua bisa memahami, bisa menulis batik tulis tradisional Gumelem. Peralatan batik Gumelem yang biasa digunakan nomor 1, kita ada canting, pangkring, malam atau lilin, kompor, biasanya pakai tungku. Kalau orang dulu itu pakai tungku, tapi sekarang karena udah malas nyari kayu bakar jadi pakai kompor gas. Terus ada wajan untuk memasak malamnya, dan kain yang digunakan biasanya kita memakai 1 kain sanforis, kain primisi mage, kain tali kupu atau tali kencana. Kain itu memiliki ciri khas sendiri. Kalau untuk di sanforis, kita memakai sanforis itu biasanya untuk warna-warna yang cerah seperti merah, hijau, biru itu kita pakai sanforis. Tapi untuk yang pakai klasik, warna klasik, warna coklat itu kita biasa memakai kain primisi mage sama tali kupu, kalau tidak ya kereta kencana. Untuk proses pewarnaan, pencantingan sampai pembuatan kain tulis batik tulis tradisional, biasanya kita pertama kain itu kita potong sesuai ukuran. Biasanya kita memakai ukuran 2,60 m. Setelah kita potong, kita cuci bersih. Gunanya untuk apa? Biar serat kain itu lebih rekat lagi, jadi kita memakai kain matang. Setelah kain matang udah kering, kita baru masuk ke pemolaan. Pemolaan itu kita membuat gambar sesuai yang kita inginkan, mau yang tradisional kah atau mau yang modern. Setelah masuk pencantingan, kita masuk pemolaan, kita masuk pencantingan. Pencantingan itu kita di sini di Gumelem biasanya memakai istilah ngandangi. Kalau di daerah Solo, Pekalongan mungkin istilahnya ngelowongi. Tapi kalau di Gumelem kita biasanya memakai istilah ngandangi. Ngandangi itu untuk bagian luar-luar sini, untuk yang agak-agak gede seperti ini. Ini namanya ngelowongi, ngandangi. Nah terus kita kalau udah ngelowongi seperti ini, untuk bagiannya gede-gede seperti ini, kita bisa masuk ke bagian dalam. Dalam itu maksudnya di sini untuk bagian isen-isen. Isen-isen di situ ada sawut dan biasanya ada cecek. Cecek itu titik-titik yang berbaris seperti ini, kalau di dalam batikan itu namanya cecek. Setelah kita proses pembatikan udah selesai, ada di situ ada pemopokan, ada pencantingan untuk isen-isen. Kalau keseluruhan udah selesai, kita tinggal masuk pewarnaan. Untuk pewarnaan ciri khas batik Gumelem itu kan identik dengan hitam. Makanya untuk pertama kali kita bikin warna hitam dulu. Setelah warna hitam kita buat, kita masukkan kain di dalam pencelupan itu. Setelah itu biasanya kita lorot.
kita lorot, baru udah menghasilkan warna hitam putih, kita batik lagi untuk menciptakan warna coklat. Baru kita beri warna coklat. Kalau udah pewarnaan warna coklat udah selesai, tinggal masuk pelorodan. Pelorodan itu kalau di sini menggunakan air yang mendidih dicampur soda as. Itu harus api yang benar-benar air udah mendidih, baru kita masukkan kainnya biar cepat luruh, bisa cepat bersih malamnya. Udah. Setelah pelorodan memastikan kain itu sudah bersih, kita tinggal menjemur. Kalau menjemur itu diusahakan jangan terlalu di tempat yang terlalu panas, agak diangin-anginkan, tapi dia nanti cepat kering gitu. Terus setelah itu kita baru bisa untuk lebih rapi lagi, kita setrika, terus kita packing. Untuk yang sekali lorot, untuk warna asli batik Gumelem ini seperti ini. Ini yang satu kali lorot. Nah, untuk yang 2 kali lorot, ini 1 kali lorot untuk batik Gumelem seperti ini. Ini pertama, ini dasar untuk batik Gumelem untuk menciptakan warna coklat seperti ini. Setelah ini kita selesai tutup, kita tembok yang warna merah, warna hijau ini, terus cecek-cecek ini kita tutup, kita batik lagi. Kalau sudah selesai, tinggal masuk ke pewarnaan coklat. Kalau coklat udah selesai pewarnaan coklat, baru kita lorot sampai bersih. Nah, hasilnya seperti ini. Inilah, ini batik asli khas Gumelem. Untuk masalah limbah dari batik Gumelem, biasanya kita bikin galian. Harapannya saya pribadi itu ada pihak yang bisa membantu untuk membikinkan mengumpulkan limbah biar limbah itu tidak mencemari air sumur. Jadi kita butuh tempayan yang besar, apa itu bangunan, apa itu untuk menampung air limbah biar tidak mencemari lingkungan. Galian yang biasanya saya pakai itu untuk menampung limbah batik. Tapi karena kita produksi paling masih 20 lembar, 30 lembar, jadi untuk resikonya mungkin tidak terlalu sampai ke sumur-sumur. Tapi saya berharap sih ada yang bisa membuatkan penampungan limbah batik tulis. Matur suwun, terima kasih kalau aturaken dumateng pihak pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Semarang, Jawa Tengah, di Kota Semarang. Mudah-mudahan batik Gumelem bisa terus bertahan sampai ibarat kata bisa mewariskan anak cucu untuk generasi muda yang lebih panjang lagi. Saya berharap selaku pengrajin batik tulis tradisional Gumelem menginginkan supaya warisan budaya batik tulis itu menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Karena batik Gumelem itu banyak sekali, terutama batik Gumelem itu banyak sekali nilai-nilai yang ditinggalkan, diajarkan oleh para leluhur, yang harus kita gali terus-menerus. Apa isi dari batik Gumelem itu sendiri? Batik Gumelem sendiri itu cuma ada 3 warna. Kenapa cuma 3 warna? Karena batik Gumelem itu tinggalan para kiai, para leluhur yang orang-orang bijak, orang-orang cerdas dari zaman dahulu itu meninggalkan kita supaya ingat jati diri kita. Kita itu orang Jawa, aja ngasih kelalen Jawane. Wong Jawa itu sederhana, lemah lembut, sopan santun, unggah-ungguh, itu ciri utama orang-orang Jawa. Nah, dalam batikan pun ada motif sidoluhur. Sidoluhur itu mengajarkan kita untuk bisa berbuat baik kepada semua orang, ada motif lunglungan, kita bisa tolong-menolong. Jadi pada akhirnya kita diwariskan oleh para leluhur kita untuk bisa berbuat baik kepada sesama manusia, kepada alam, dan semua makhluk yang ada di alam ini. Jadi alangkah sayangnya kalau nilai-nilai luhur yang kita tinggalkan, yang ditinggalkan oleh para leluhur kita kok tidak dikembangkan, tidak diperkenalkan ke dunia luar. Orang dari PBB saja sudah mengakui batik itu sebagai warisan budaya tak benda. Kenapa? Kita sebagai orang Indonesia, wong Jawa, tidak bisa menguri-uri, tidak bisa bangga akan produk kita sendiri. Jadi saya dalam kesempatan seperti ini, kalau pingin ada seseorang, ada orang-orang yang peduli, yang pingin meningkatkan taraf hidup kesejahteraan
para wanita, para perempuan di Desa Gumelem ini lewat batik tulis tradisionalnya. Setelah tadi proses pencucian kain, kita masuk ke pemolahan. Pola itu seperti ini. Setelah masuk pemolahan, kita masuk ke pencantingan. Pencantingan ini seperti ini. Pencantingan itu ada 3. Nah, 1 itu untuk bagian sini namanya bagian ngelowongi. Kalau di Gumelem sini namanya ngandangi. Ini bagian sini namanya ngandangi. Terus kita kalau sudah keseluruhan sudah, kita yang gede besar-besar batik ini kita batik, kita tinggal masuk ke pencantingan, pengisian. Pengisian ini di sini kalau di Gumelem sini namanya sawut. Garis-garis yang seperti ini namanya sawut. Terus kalau yang kecil-kecil cocok seperti ini namanya cecek. Kalau sudah selesai, kita masuk pewarnaan dulu. Oh, canting, macam-macam canting, macam-macam. Ini malam, ini bentuk malam seperti ini. Ini namanya malam isen untuk bagian isen-isen. Kalau ini malam ngandangi atau bagian untuk ngelowongi. Nah, di sini di Gumelem di ngandangi namanya. Terus ini ada macam-macam canting. Kalau ini canting isen, isen itu untuk yang paling kecil untuk bagian dalam. Kalau ini agak gedean, namanya canting tembokan. Kalau yang ini agak kecil, untuk bagian ngandangi. Kalau yang isi 2 ini untuk bagian menggarisi. Sucuk 2 ini ada. Ini cara mengandangi ini untuk bagian sini namanya nih, bagian sini ngandangi ini. Ini kan belum diberi isen. Ini masih proses pencantingan untuk ngandangi atau ngelowongi. Untuk bagian sini ini ada pencantingan bagian isen-isen. Isen-isen di sini ada cecek, ada sawut, terus ada tembokan. Tembokan itu yang seperti ini, Mas. Ini yang tembokan seperti ini. Oke, yang pertama dalam pembuatan batik kita membutuhkan satu bahan yang namanya ini disebut mori. Dan mori itu banyak sekali macamnya loh. Kita itu biasanya menggunakan motif ataupun kain yang namanya sanporis. Kalau pembuatan batik itu ukurannya beda-beda tergantung dari keinginan masing-masing. Biasanya kami menggunakan ukuran 2 meter seperempat ya. Ada juga yang bisa digunakan untuk pembuatan taplak, yaitu caranya kita lipat seperti ini. Biar ukurannya sama persis. Itu loh. Dan ada juga yang minta itu pembuatan untuk sapu tangan atau ikat kepala. Biasanya digunakan untuk souvenir di daerah pariwisata tertentu. Kita bisa ukuran 50 cm ataupun 60 cm. Kita bisa potong seperti ini. Kita bagi 2 untuk pembuatan taplak meja. Seperti ini. Kita langsung saja gunting. Seperti ini. Nah, ini udah ukuran sesuai taplak meja. Kalau untuk ukuran ikat kepala kita bagi 2 lagi aja seperti ini. Seperti ini lagi. Kita ambil ukuran 60 cm. Ini udah ukuran sapu tangan atau ikat kepala. Habis itu kita langsung saja mendesain motif batik. Mau motif seperti apa, nanti kita coba bikin motif bunga aja yang biar mudah. Kita lanjut aja. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat desain. Desain yang agak mudah untuk seorang pemula gitu ya. Kita akan bikin motif bunga. Seperti ini. Kita cari yang agak mudah.
Kita kasih daun sedikit. Ini cuma salah satu contoh saja. Habis ini nanti kita langsung membatik pakai lilin. Yang wajib dalam membatik itu pakai lilin lah itu. Selanjutnya kita menggunakan lilin. Media lilin yang paling utama dalam membatik yaitu media lilin. Kita kasih contoh dengan ibu-ibu yang sedang membatik seperti ini caranya. Kita kasih kandangannya atau motifnya seperti itu, sesuai dengan gambar ya. Harus hati-hati soalnya nanti kalau ini sampai keluar jalur, ini nggak bisa dihapus soalnya. Harus diulang lagi lewat dari awal. Setelah motif ini selesai, kita kasih pemanis yaitu isi dalam ini nih, dalam daun. Setelah proses menyanting, kita lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu kita memberi warna pada motif tersebut. Kita jangan terlalu banyak-banyaknya, soalnya ini cuma buat pemanis aja, bukan pewarna dasar. Kita kasih contoh seperti ini. Jangan sampai keluar dari motif ya, nanti bisa tercampur dengan warna yang lain. Kita kasih warna hijau yang lain biar lebih menarik. Oke, setelah kita mencolet warna, lalu kita jemur sampai kering. Dan setelah kering kita hasilkan seperti ini. Lanjut ke proses selanjutnya yaitu penguncian warna. Biar warna itu kita muncul. Ini hasilnya warna hijau ya, kita lihat aja nanti. Masukkan ke air ini. Nah, kan udah mulai kelihatan warna hijaunya muncul. Karena ini air keras, kita cuci dulu biar nggak bau. Habis itu kita bilas ya, biar tidak merusak kain. Soalnya ini air keras tadi. Kita bilas-bilas sampai bersih ya. Habis itu kita jemur lagi biar warnanya kering, kelihatan warna hijaunya. Ya, setelah kita selesai mencoletnya seperti ini, kita hasilnya lihat kuning sama hijau. Kita jemur dulu biar pewarnanya itu kering. Nanti biar hasilnya itu warnanya lebih tajam. Kita jemur seperti ini sampai benar-benar kering ya. Ini oke. Setelah pewarnanya selesai, itu kan warnanya muncul ini hijau, kuning, merah. Nanti kita tutup lagi biar nanti bisa nyimpan warna. Biar nanti itu nggak ketimpa warna coklat, warna biru dan lainnya. Kita simpan dulu sesuai dengan yang kita warnain tadi proses mencolet. Proses selanjutnya yaitu kita mewarnai kain yang udah dibatik tadi. Karena kita mau bikin warna hijau, kita siapkan dulu warna biru secukupnya saja. Terus kita siapkan lagi warna kuning karena kita akan membuat warna hijau.
Untuk pewarnaan kita menggunakan obat sintetis yaitu Remasol ya, yang dilarutkan dengan air dingin. Kalau Indigosol itu menggunakan air panas, Naptol juga air panas saja. Habis itu kita aduk sampai merata. Ini bisa dilihat hasilnya seperti ini, warnanya hijau. Selanjutnya yaitu kain yang udah kita batik, kita masukkan ke obatan yang udah kita larut tadi ya, yang kita bikin warna hijau. Prosesnya seperti ini, biar hasilnya nanti merata. Kalau bisa nanti itu kalau pengen warna yang lebih tajam bisa diulang berapa kali, 2 atau 3 kali, biar hasilnya lebih tajam. Setelah pewarnaan kering udah sampai 3 kali 4 kali, kita rendam air supaya warna yang kotor atau yang tidak perlu bisa hilang seperti ini. Habis ini kita langsung ke pengunci warna biar warna itu tidak luntur ya. Setelah itu kita masukkan ke air yang khusus untuk pengunci warna ya, biar warna itu tidak luntur, nggak gampang pudar. Proses melorot selanjutnya. Setelah proses pewarnaan, nah kita langsung aja kita tiris. Kita tiris seperti ini. Usahakan jangan sampai terkena sinar matahari ya, soalnya kalau terkena sinar matahari ini lilinya bisa meleleh. Proses selanjutnya yaitu proses pelorotan. Kita pelorotan menggunakan air yang mendidih dan jangan lupa kita kasih soda api ya, biar agak proses ininya pembersihan lilinya lebih cepat dan lebih mudah. Seperti ini. Sampai lilinya hilang semua. Nah, ini udah bersih. Setelah proses dilorot, kita rendam dulu dengan air bersih supaya hasilnya lebih baik ya. Udah kelihatan hasilnya seperti ini. Nanti nah, setelah itu kita langsung saja proses terakhir yaitu proses penjemuran. Proses yang terakhir yaitu proses pengemasan. Kita harus pintar-pintar melipat biar sesuai dengan ukuran yang kita udah sesuaikan, tepatnya seperti ini. Berarti kita harus melipat sesuai dengan ukuran seperti ini. Udah bisa siap kita pasarkan, dan jangan lupa kita kasih tas biar lebih mudah untuk dibawa. Kalau proses pemasaran biasanya kami itu ada yang lewat online, ada yang juga lewat pameran, ada juga yang dari dinas kadang ngambil,
ada juga yang secara langsung datang ke sini itu loh. Kebanyakan kita datang ke sini soalnya nama kami udah terkenal udah lama soalnya sih. Perkenalkan, nama saya Ade Sutomo dari Gumelem, Banjarnegara. Usia 33 tahun, lahir tanggal 9 Oktober 91. Pendapat saya dari batik Gumelem, yang pertama itu banyak sekali motif-motif tersendiri yang mempunyai ciri khas dari batik Gumelem. Itu dari warnanya yang khas sekali, yaitu warna gelap. Juga bisa mendongkrak pasar ekonomi daerah setempat dengan adanya batik Gumelem tadi. Minat saya membatik itu dari kecil, soalnya orang tua saya dari leluhur saya itu dari zaman dahulu, dari nenek moyang ya. Jadi saya itu lahir udah kenal batik saya kayaknya, besar di batik ya. Itu. Udah SD aja kita udah mempelajari mendesain dari zaman dulu. Ada beberapa kesulitan dalam membatik, yaitu saat pertama yaitu waktu mencanting, karena canting itu menggunakan lilin yang sangat panas, terus kita harus hati-hati saat membatik. Itu salah satu kesulitannya membatik. Dan yang kedua, kita harus cermat saat membatik, harus sesuai dengan pola keinginan kita masing-masing gitu loh. Jangan sampai keluar dari jalur motif tersebut itu. Harapan kami dari batik Gumelem, semoga batik semakin diangkat. Moga-moga juga dari pihak pariwisata berkenan untuk kerjasama dengan kami, yaitu untuk memberikan sebuah souvenir kenang-kenangan dari setiap pariwisata untuk pelaku wisata. Itu aja. Saya juga kepengin anak-anak muda sekarang itu belajar membatik. Apalagi sekarang itu batik udah mendunia ya sekali, dan juga ada beberapa daerah yang udah ada program sekolah membatik. Nah, di situ kita bisa manfaatkan salah satu keahlian tersebut untuk mendongkrak pasar ekonomi Indonesia. Dan semoga batik semakin berkembang dan dikenal internasional. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sumino, nama desa. Tanggal lahir 18 Februari 1958. Usia berarti 64 tahun. Kalau mau mengetahui sejarah batik Gumelem, ini sejarahnya dari Mbah Demang. Mbah Demang Nur Daiman I yang seda di Gumelem dimakamkan di Solo. Diturunkan lagi Mbah Nur Daiman II. Sebetulnya di Gumelem ini dulu dari Mbah Nur Daiman II ini mengumpulkan, sebabnya Mbah Nur Daiman II ini orang asli dari Solo, maka sejarah batik Gumelem ini hampir mirip dengan pola-pola Solo. Nah, terus berhubungan dengan Kacirebonan, maka batik Gumelem ini bervariasi. Tidak ada motif, tapi kreasi corak Gumelem. Nah, terus dari era sudah masuk dari perubahan Demang ke desa biasa, ini baru ada motif. Motif satu yang membuat saya sendiri, alhamdulillah, namanya batik Sekar Giring. Dulu di Gumelem cuma yang diajarkan cuma batik-batik pakem, termasuk barong, termasuk sidaluhur, termasuk parangkusuma, dan lain sebagainya yang diajarkan. Setelah era Demang-Demang itu dikreasikan, namanya corak Gumelem, gabungan-gabungan antara batik Jogja, batik Solo, kayak gitu, batik Jawa Barat sampai Garut. Dan alhamdulillah
yang waktu perubahan itu perubahan dari Kademangan ke desa, terus perubahan huruf abjad dari abjad lama ke abjad baru yang TY jadi C. Ini saya sudah bekerja di desa dan menyelamatkan batik apa saja yang dulu ada di Gumelem, termasuk dari Solo, termasuk dari Garut, Kacirebonan, dan buktinya saya bawa. Mungkin itu sejarah batik Gumelem. Contoh, ini ada batik yang diajarkan di Gumelem, namanya ini Babon Angrem. Babon Angrem ini itu apa? Filsafatnya ini keluarga dari anak dari perut sampai dewasa ini direngkuh, dididik, diupakarti untuk bisa memberikan pengertian kepada sesama, itu namanya Babon Angrem, itu filosofinya. Terus den liris itu kalau di Gumelem ini den itu di, liris ini istilahnya lurus. Jadi orang hidup ini perjalanannya haruslah yang lurus. Contohnya seperti itu. Sidaluhur kalau di Gumelem yang saya diberitahu oleh sesepuh, ini orang-orang yang mau diangkat derajatnya. Contoh misal masyarakat yang mau dijadikan aparat kepemerintahan desa. Ini memang diwajibkan memakai nyamping sidaluhur, mungkin seperti itu. Nah, ini yang dinamakan motif den liris. Den liris kalau istilah Jawa di Gumelem ini di liris ini lurus. Jadi kalau orang Jawa yang diketahuikan oleh Gumelem, ini orang hidup harus yang lurus dalam arti laku lampah. Mungkin seperti itu den liris. Nah, terus yang ini Babon Angrem. Babon Angrem yang diberikan pengetahuan kepada kita, saya yang di Gumelem. Ini rengkuan anak dalam kandungan. Sampai lahir, sampai dewasa. Ini tanggung jawab orang tua. Kenapa ada cengkreman? Ini kan ada cengkreman, kalau di Gumelem ini bingkean. Bingkean. Ini jangan lupa kepada yang mengandung dulu lah, kepada orang tua. Mungkin itu. Tadi urutan dari sidaluhur. Sidaluhur ini orang dari masyarakat biasa diberi jabatan. Ini maka sidaluhur. Setelah pakai sidaluhur, ini baru memakai nyamping sidamukti. Coraknya seperti ini. Jadi dari diluhurkan dari masyarakat biasa, diberi anugerah, terus dikategorikan, oh disitulah dia orang mukti. Dalam arti mukti, ini diberi beban tanggung jawab kepada masyarakat. Mungkin seperti itu. Nah, kalau melihat dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, ini contoh misal saja, kalau benar-benar ini masyarakat pembatik ini nyengkuyung dan bisa kerjasama dengan kepemerintahan yang ada di kabupaten atau di mana, ini otomatis bisa membawa keberkahan dan kemaslahatan. Contoh misal bisa dikembangkan kemana kayak gitu. Nah, terus sisi sosialnya ini dari bos batik sendiri bisa cawe-cawe kepada pembatik yang dikategorikan ini tidak punya kerjaan, ini bisa membuat batik bisa saja ditampung di tempat pembatik, bisa saja kalau di Gumelem dibawa ke rumah masing-masing. Ini segi sosial dalam ekonomi, mungkin seperti itu. Nah, terus dari segi budaya, ini otomatis bagi pelaku-pelaku batik ini ya otomatis nguri-nguri tinggalan sejarah dari leluhur kita dulu
yang mungkin masih eksis dalam di wilayah Kecamatan Susukan, khususnya di Gumelem. Sebabnya apa? Dari batik ini yang ada di Gumelem, Banjarnegara Barat ini, di Kecamatan Susukan, ini eks Kademangan yang ada batik. Contoh misal batik Gumelem, Demang Penarusan, Demang Pepikiran, lainnya desa ndak ada. Nah, termasuk dalam sisi budaya untuk kemasyarakatan, ada kegiatan-kegiatan misalnya lamaran. Lamaran ini rata-rata kalau di Gumelem ini membawa apa namanya ya, gawan, apa itu istilahnya, gawan, sosokan kayak gitu. Itu biasanya membawa batik. Batik kalau ndak sida luhur ya sida mukti. Biasanya seperti itu sampai sekarang. Nah, terus untuk kategori orang hamil istilahnya. Orang hamil ini setelah menginjak 7 bulan, mitoni, teng mriki keban itu teng Gumelem namanya. Itu biasanya dimandikan dan nyamping dengan babon angrem. Katanya dulu ini buat ketep untuk keselamatan, gitu. Mungkin itu. Nah, untuk kegiatan adat yang ada di Gumelem ini khususnya Sadran Gede dan Suran. Ini rata-rata ini para punggawa pejabat, entah itu dari pemerintah daerah, entah itu perangkat desa, kepala desa, biasanya ini busana adat, busana adat, dibantu dan disengkuyung oleh abdi-abdi Keraton Solo yang sampai sekarang masih eksis di Gumelem juga banyak. Makanya untuk menunjang melestarikan batik yang ada di Gumelem, khususnya Kecamatan Susukan Ume, maka diwajibkan untuk memakai batik Gumelem. Ini dari zaman era Demang, memang bukan dari era sekarang. Ini masalah kegiatan sadran adat. Mungkin itu. Nah, untuk menjaga batik ini eksis, ini pewarisan kepada generasi tua sampai sekarang. Memang kita harus tahu dulu masalah sejarah batik ada yang di Gumelem. Dari era Demang ini menjadi tenaga-tenaga batik, dan pembatik tenaga-tenaga Demang itu sudah ada, tenaga-tenaga Demang membuat batik, terus memfungsikan masyarakat sekitar, terus turun-temurun sampai sekarang ini sudah urutan keberapa saja, lebih banyak ini sih ya. Ini sampai sekarang alhamdulillah batik-batik yang ada eks desa yang ada Demangnya sampai sekarang masih eksis. Contohnya di Gumelem ada Giat Usaha, ada Farida, di Penarusan ada Mira. Ini dulu asli-asli orang Gumelem semuanya, mbah-mbahnya. Cuma di Penarusan, terus membuat di sini. Dan sekarang saya lihat di Beneran juga ada generasi muda yang meneruskan untuk mengolah canting jadi gambar, termasuk sekarang. Mungkin itu. Nah, terus untuk menjadikan penerus batik, ini rata-rata pembatik sendiri kalau tidak ada kegiatan anak yang di sekolah ini membawa anaknya untuk melihat batik yang satu itu. Yang kedua, sekarang di Gumelem ini ada pendidikan tambahan batik lewat anak-anak SD. Sekarang ada untuk kegiatan prakarya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursiman, Sarjana Sosial, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. Batik Gumelem dari Banjarnegara memang salah satu batik unik yang ada di Banjarnegara, dan barangkali beda dengan batik-batik yang lain yang ada di Jawa Tengah, khususnya Indonesia pada umumnya. Perlindungan yang telah kita laksanakan terhadap keberadaan batik Gumelem antara lain satu, telah didaftarkan sebagai sebuah karya batik yang mempunyai hak paten tentunya. Yang kedua, dalam rangka perlindungan juga kami berupaya dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara memperlaksanakan berbagai kegiatan, terutama dalam rangka melestarikan batik yang ada di Gumelem.
banyak hal yang telah kami lakukan, termasuk kita kerjasama dengan stakeholder, kemudian masyarakat, swasta dan sebagainya, sehingga keberadaan Batik Gumelem tetap terjaga dan insya Allah akan menjadi sebuah batik yang pantas untuk diatur sebagai sebuah benda yang merupakan budaya yang ada di Banjarnegara ini. Upaya pengembangan Batik Gumelem memang terus kita laksanakan. Apalagi zaman sekarang pembatik semakin hari kadang semakin berkurang, sehingga kami perlu waspada dan tetap untuk bisa melestarikan Batik Gumelem sebagai batik yang ada di Banjarnegara. Upaya pengembangannya antara lain kita bekerjasama dengan dinas terkait, terutama Dinas Indakop yang menaungi berbagai UKM di Banjarnegara, termasuk kami dari pariwisata sendiri. Batik merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang ada di Banjarnegara. Pengembangan lain adalah kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan batik ini sebagai identitas Kabupaten Banjarnegara, terutama dalam berbusana. Antara lain, kita menghimbau kepada seluruh ASN, masyarakat agar cinta Batik Gumelem, termasuk penggunaan Batik Gumelem pada hari-hari kerja, terutama pada hari Kamis, sesuai dengan peraturan Bupati Banjarnegara, bahwa Kamis merupakan hari memakai pakaian batik. Nah, pengembangan lain adalah kita bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah yang ada agar Batik Gumelem ini bisa lestari, bisa berkembang lebih lanjut, yaitu dengan pelaksanaan berbagai pendidikan, pengenalan kepada siswa, kepada murid yang tentunya diikuti dengan cara belajar secara langsung, edukasi di berbagai kelompok-kelompok pembatik yang ada di Gumelem. Termasuk tidak hanya khasanah di Banjarnegara saja, kita juga memperkenalkan batik ini ke segala penjuru, baik itu di pasaran rakyat maupun pasaran modern yang ada di Kabupaten Banjarnegara atau mungkin di berbagai daerah lain di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia ini. Demikian. Upaya pemanfaatan kain batik yang ada di Banjarnegara sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara, termasuk para pengrajin itu sendiri. Antara lain dari sisi kepemerintahan, kita menghimbau kepada seluruh pegawai, baik itu swasta maupun pegawai negeri, atau bahkan mungkin perangkat desa, agar tetap memakai baju batik produk Banjarnegara khususnya ada di Gumelem. Dan pemanfaatan ini tidak lepas dari kerjasama kita dengan dunia usaha yang lain. Di setiap kegiatan kita mencoba mengenalkan Batik Gumelem secara masif, nih, termasuk berbagai ajang kegiatan-kegiatan baik di lokal maupun di luar Banjarnegara, petugasnya tetap memakai baju batik buatan Gumelem, termasuk pada saat event-event tertentu, event yang bersifat lokal, nasional, sebagainya, kita tetap menggunakan batik yang khas corak Gumelem. Termasuk kita berusaha juga kembali kepada pengembangan industri, tetap harus inovasi dan kreativitas. Dan inovasi ini memang kita upayakan tidak semata-mata pada corak lama. Kita tetap menyesuaikan dengan pangsa pasar yang ada. Batik Gumelem khas memang warna-warna yang barangkali tidak terang benderang, warna kalem, tapi kita berusaha memadukan dengan berbagai unsur batik yang lain, termasuk dengan ekoprint, dengan batik corak yang mungkin ciprat dan sebagainya, kita perpadukan ini sebagai sebuah inovasi batik yang insya Allah akan lebih banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, baik kalangan remaja, anak-anak maupun orang tua yang ada di Kabupaten Banjarnegara khususnya ini. Pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara, baik secara langsung lewat dinas terkait, juga lewat kegiatan yang bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pembinaan.
dalam dinas terkait seperti kami di Dinas Pariwisata, kemudian di Dinas Industri, Perdagangan dan Koperasi, kita mengadakan berbagai pelatihan, baik pelatihan membatiknya, pemasarannya, maupun cara bagaimana kita memanage pengelolaan batik itu sendiri. Kedua, yang dilakukan juga kita bekerjasama dengan swasta yang barangnya sudah berkembang di bidang industri batik. Nah, kita mencoba kolaborasi agar batik kita menjadi batik yang berkualitas lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah ke depan dengan usaha yang semaksimal mungkin, batik Gumelem semakin baik, semakin berkualitas, tidak mudah luntur, dan insya Allah sesuai dengan harapan dari masyarakat. Termasuk kita juga mengadakan kegiatan promosi pemasaran. Setiap ada acara event dimanapun, kita tetap mengikut sertakan batik Gumelem sebagai batik khas Banjarnegara. Kemudian kita juga berusaha agar para pembatik itu bisa kita koordinasi dengan baik. Dari sisi kelembagaan, kelompok pembatik yang ada di sana kita kelompokkan, kemudian kita bina sesuai dengan kondisi yang ada di sana, termasuk bantuan modal, bantuan peralatan, walaupun dengan kondisi terbatas, itu sudah kita lakukan, dan memang generasi silih berganti, sehingga tetap harus kita upayakan terus-menerus pembinaan tersebut. Dan ini menjadi tanggung jawab kami di pemerintah Kabupaten Banjarnegara, baik secara langsung oleh APBD, maupun kita mencari sponsor atau mungkin pembina dari luar kepemerintahan, baik itu swasta maupun barangkali dari kelembagaan lain yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Upaya aksi kita dalam rangka untuk melestarikan batik Gumelem di Banjarnegara, selain yang saya sampaikan tadi bahwa memang ini termasuk warisan budaya yang tak berbenda, dan itu menjadi kewajiban kami untuk mengusulkan di samping beberapa BPTB yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian upaya yang lain adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas para pengrajin batik, termasuk yang selama ini sudah ada, baik itu dalam posisi cara membatiknya maupun bagaimana memanage agar batik itu semakin baik, terutama dalam pemasarannya. Kemudian kita juga bekerjasama dengan berbagai pihak untuk promosi pemasaran, baik langsung melalui media yang bersifat offline, seperti pameran, kemudian pendekatan kepada para pengusaha seperti itu, juga dengan model online kita juga promosi lewat media sosial yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita ada dari YouTube, ada dari IG, kemudian yang lainnya, sehingga insya Allah batik akan semakin baik lagi. Termasuk kami secara rutin akan menyelenggarakan kegiatan perlombaan dalam bentuk desain. Upaya-upaya yang secara masif akan kita lakukan dalam rangka untuk pelestarian batik Gumelem. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk setiap saat menegakkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah dalam bentuk kreativitas dari para pembatik. Umumnya kita melaksanakan kegiatan lomba desain batik, kemudian kita berusaha melakukan kegiatan promosi pemasaran baik digital maupun promosi produk yang ada di pasar-pasar terbuka. Kemudian dalam rangka aksi ke depan kita juga akan bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama dalam rangka penggunaan teknologi yang lebih baik lagi dibanding dengan penggunaan teknologi lama, dan ini menjadi kolaborasi yang baik sehingga menjadi batik yang lebih baik dari batik sebelumnya. Kemudian kita juga akan melakukan dalam bentuk pengakuan, dalam bentuk melakukan berupa sertifikasi terhadap produk-produk batik yang ada di Gumelem itu sendiri. Dan ini menjadi kewajiban kami di pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mendaftarkan produk-produk ini sebagai bentuk produk UKM
yang kita kurasi dan itu pantas dan layak untuk bisa kita pasarkan dimanapun. Kemudian dalam rangka upaya tersebut kita juga akan selalu melaksanakan kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap keberadaan batik yang di sana, termasuk berbagai upaya yang telah dilakukan, kira-kira membuahkan hasil apa tidak. Kalau memang belum, tetap kita akan mencari permasalahannya, kita evaluasi dan kita simpulkan sebagai upaya dalam rangka untuk lebih meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan terutama bagi para pembatik yang semakin hari semakin berkurang jumlahnya. Tapi insya Allah ke depan saya akan percaya dengan upaya itu akan lebih berkembang. Apalagi dari data yang ada di Gumulem ini terbagi dua, itu di Gulum Wetan, Gumulem Kulon, termasuk ya ada juga yang ada di penerusan. Dan insya Allah pembatiknya semakin hari semakin banyak. Barangkali demikian. Termasuk kita ke depan juga akan berusaha semaksimal mungkin, sering kita adakan berbagai pelatihan, baik itu menggunakan anggaran APBD, kabupaten, juga permohonan bantuan kepada provinsi, bahkan ke tingkat pusat, agar batik tersebut bisa tetap ada, tetap produksi, dan bisa tetap dipasarkan baik yang ada di luar Banjarnegara maupun di luar kota Banjarnegara. Terima kasih.